Kamu nggak mau main sama aku lagi, Po? Ayo main, Karta. Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumaha Daramang Sadayana. Oke, di video kali ini kita nggak boleh keluyuran di waktu maghrib. Kecuali kalau ke masjid ya. Ya, karena kalau keluyuran bakal seperti di film ini nih. Oke, jadi gini ceritanya. Dulu di sebuah desa, Jatijajar Wonoasri, ada 3 orang anak yang sedang bermain di waktu maghrib. Mereka adalah Karta, Wati, dan juga Derajat. Ini dia penampakannya. Karta, Derajat, Balio. Namun naas, mereka bertiga ketiban sial. Wati tiba-tiba saja ada yang menyeret, hingga hilang entah kemana. Lalu Derajat ditemukan tewas. Sedangkan Karta, dia masih hidup, tapi kehilangan salah satu jarinya. Wah, semi tak bales nang kowe. Nah, 30 tahun kemudian, ada 3 orang anak SMP. Mereka adalah Adi, Saman, dan juga Ayu. Kayak gini nih penampakan mereka. Gak usah, Man. Jalan biasa aja. Adi dan Saman sering banget terlambat masuk sekolah. Hingga akhirnya, mereka pun sering dimarahi oleh Bu Woro, guru mereka yang terkenal killer. Namun berbeda dengan Ayu, dia adalah murid teladan sekaligus kesayangan sang guru. Berkali-kali ibu sudah ingatkan, masih saja suka terlambat. Buat kamu yo, sergap sinau yo, Cahayu. Ketika mereka berdua beranjak pulang dari warung Pak Marto yang merupakan orang tua Ayu, Saman melihat mobil yang mengundang warga untuk menghadiri sebuah acara pertunjukan wayang di desa sebelah. Mendengar hal itu, Saman dan Adi pun tertarik dan mereka bertekad untuk menghadiri acara tersebut. Lapor, wayang Dugedek dipastikan mengosok perut. Kita harus nonton, Di. Setuju, Man. Nanti aku minta izin sama bapakku. Sementara itu, Ayu tiba di sebuah gubuk kecil yang ternyata itu adalah rumah pamannya, yaitu Karta yang sudah dewasa, yang hidup sebatang kara di dalam hutan. Oleh karena itu, Ayu selalu mengirimkan makanan untuk sang paman. Keesokan harinya sepulang sekolah menjelang maghrib, mereka berdua bukannya pulang ke rumah, malah memilih untuk berangkat menuju desa sebelah dengan nebeng ke sebuah mobil. Namun apesnya, Saman malah lupa membawa madu yang tertinggal di WC sekolah. Ya, Saman sempat dimarahi kakaknya, Samiun. Ini dia bebenguknya. Sang kakak marah karena Saman tidak pernah mengirimkan madu ke warung Pak Marto. Dan sialnya lagi, Saman dan Adi ini selalu terlambat ke sekolah. Hingga akhirnya mereka sering dihukum oleh Bu Woro. Nah, di perjalanan, saking keselnya Saman sama Bu Woro yang selalu memarahinya, akhirnya Saman ini pun menyumpahi Bu Woro untuk cepat mati. Aduh, dasar anak gendangnya. Dan tiba-tiba saja, Kalau nggak ada dia tuh kita merdeka banget. Betul itu, Di. Di guru bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sisan. saat Ciduh metu saucap nyata, dan betul saja. Di waktu yang bersamaan, Bu Woro yang baru saja pulang mendapatkan teror dari iblis yang mendatanginya. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Saman dan Adi yang tanpa sengaja mendapatkan berita kematian sang guru pun akhirnya tidak jadi nonton wayang dan kembali ke desanya. Dan alangkah terkejutnya Saman ketika melihat Bu Woro yang ternyata sudah meninggal dunia. Jangan-jangan burung meninggal karena omongan kita tadi. Keesokan paginya, saat Bu Woro akan dimakamkan, Saman diteror hantu Bu Woro terus-menerus, bahkan sampai terbawa mimpi. Dan semenjak meninggalnya Bu Woro, Saman menjadi murung dan mengaku tak enak badan pada Adi yang menjenguk sobatnya itu. Dan Adi pun sering berpikir kalau kematian Bu Woro itu karena ucapan mereka berdua. Mulai saat itulah Saman jadi sering diteror hantu Bu Woro. Hingga akhirnya Setan, mah. Sementara itu, Ayu yang sedang bersedih sembari menatap pulpen pemberian Bu Woro diajak sang ayah untuk menemui guru baru pengganti Bu Woro. Nah, guru baru ini bernama Bu Ningsih.
Saya Bu Ningsih. Sampai ketemu nanti ya di sekolah. Bu Ningsih ini berbeda dengan Bu Woro yang galak. Sementara itu, Saman yang kerasukan iblis membuat teror di desa tersebut yang diawali dengan membunuh sang kakak yang memarahinya karena tidak pernah mengirimkan madu ke warung Pak Marto. Lalu Saman pun membunuh semua ayam Pak Lurah dan darahnya diberikan ke warung Pak Marto. Kita itu udah nggak punya duit dan kamu disuruh ngantar madu aja males. Mau apa, Toman? Mau kamu mati. Mau apa? Jawab! Ki apa, Man? Iki awake dhewe mati kabeh, Bu. Sapa iki, Bu? Bukan hanya mereka saja yang mendapatkan teror, Ayu pun ternyata mendapatkan teror juga. Ayu tiba-tiba saja melihat sosok Bu Woro di salah satu halaman sekolah dan juga di dalam kelas. Sepulang sekolah, Ayu dan Adi mengikuti Pak Marto dan Pak Lurah ke rumah Saman, yang ternyata di sana ada mayat Samiun yang telah membusuk. Adi dan Ayu yang melihat kejadian itu seketika tahu di mana Saman berada, dan benar saja Saman ada di sungai dengan kondisi kerasukan iblis, dan seketika Saman akhirnya jatuh pingsan. Saman akhirnya diamankan di gudang milik Pak Lurah karena dituduh telah membunuh kakaknya sendiri serta ayam-ayam Pak Lurah dan akan diproses secara hukum oleh pihak berwajib. Di sini tampak Bu Ningsih mencoba berkomunikasi dengan Saman yang seperti orang linglung. Saya udah mencoba ngajak bicara tapi dia tidak mau menjawab. Namun sayang, saat kepolisian datang, Saman ditemukan tewas gantung diri yang sebelumnya Saman sempat mendapatkan teror dari hantu Samiun dan Bu Woro. Semeninggalnya Saman, Adi jadi selalu sedih dan murung karena ditinggal pergi sahabatnya itu. Hingga pada suatu hari di sekolah, Adi belajar hingga waktu maghrib tiba karena mengejar ketinggalannya dalam mata pelajaran. Karena sudah waktu maghrib, Bu Ningsih meninggalkan Adi seorang diri di sekolah untuk sholat maghrib di rumahnya. Sedangkan Adi sholat di kelas. Dan kejadian tak terduga pun terjadi hingga Adi pun akhirnya kerasukan juga. Ketika di rumah, sang ayah tidak menyadari kalau Adi tengah kerasukan. Tapi anehnya, Karta justru bisa tahu dan Karta pun sudah beberapa kali menggantungkan sebuah jimat di rumah para penduduk yang kerasukan. Ketika waktu maghrib tiba, Adi tiba-tiba saja muncul dan mendatangi seorang anak bernama Bondan, gak pakai prakoso, yang masih main di waktu maghrib di luar rumah. Dan sejak saat itulah, Adi dan Bondan dinyatakan hilang. Dan, Bondan. Adi! Bondan! Keesokan harinya sepulang sekolah, Ayu memberikan sebuah jimat pelindung tolak bala pada Bu Ningsih. Namun sayangnya sang guru menolaknya dan menasihati Ayu untuk tetap diam di rumah dan tidak keluyuran. Waktu maghrib pun tiba. Semenjak kejadian itu, semua orang jadi takut ketika waktu maghrib tiba. Nah, ketika Pak Lurah akan memukul bedug, tiba-tiba saja ada darah yang menetes keluar dari dalam bedug. Yang ternyata di dalam bedug itu adalah Bondan yang sudah berlumuran darah. Dan alhamdulillahnya, Bondan ternyata masih hidup. Sementara itu, Ayu malah keluar rumah berniat sholat maghrib di masjid. Padahal sudah dilarang oleh sang ayah. Ini tuh situasinya lagi gawat, Bu. Kiki mesurup. Dan benar saja, di tengah perjalanan menuju masjid, Ayu dikejutkan oleh kehadiran Adi yang sudah berlumuran darah. Dan tiba-tiba saja langsung menyerangnya. Bentar, kenapa si Ayu malah lari? Padahal kan lebih cepat pakai sepeda tuh, tinggal putar balik. Ya udahlah, dilanjut larinya yuk. Beruntungnya di ujung jalan, Bu Lurah melihat Ayu yang sedang dikejar Adi dan dengan gercepnya, Bu Lurah langsung menolong Ayu untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi sayang, Adi tetap bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat Adi akan menyerang Ayu, alhamdulillahnya Pak Hansip yang selalu sigap berhasil melumpuhkan Adi dengan satu pentungan saja.
Di lain tempat, Pak Marto tampak cemas karena anak gadisnya itu tak kunjung pulang. Tapi hal tak terduga justru menimpa Pak Marto yang melihat seonggok sosok yang terbungkus kain kafan yang tergeletak di kursi depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah jasadnya Saman. Di waktu yang bersamaan pula, Adi yang kesurupan pun langsung diruqyah dengan dibantu oleh para warga setempat dan tampak Buningsih pun ikut hadir. Berdasarkan keterangan Pak Hansip yang selalu sigap, ternyata Bondan dilumuri darah hewan oleh Adi. Kemudian ia dibawa ke kuburan Saman, yang dimana Adi nekat membongkar kuburan Saman dan jasadnya dibawa ke rumah Pak Marto. Mendengar hal tersebut, Pak Lurah pun geram dan saat itu ayahnya Adi pun teringat dengan Karta yang berdiri di depan rumahnya saat waktu subuh dan menggantungkan sebuah jimat. Mendengar hal itu, Pak Marto pun angkat bicara bahwa dia pun pernah melihat jimat tersebut di rumahnya Saman saat mereka menemukan jasad Samiun dan akhirnya para warga sepakat bahwa semua kejadian ini ada kaitannya dengan Karta. Keluar Karta. Karta. Dorong apa? Karta. Salah gopo. Iki. Koro-koro kowe anakku kesurupan. Melihat Karta yang dihajar sampai babak belur, Pak Lurah pun berusaha menenangkan dan melerai warga yang tersulut emosi dan mengurung Karta di gudang milik Pak Lurah. Panasmu sudah mulai turun, Dok. Bisa masuk sekolah ya. Keesokan harinya, Ayu yang jatuh sakit karena dikejar-kejar Adi semalam dijenguk oleh Buningsih. Nah, disinilah terungkap bahwa dalang sesungguhnya atas teror di desa itu ternyata Buningsih. Aduh, tidak habis fikri saya. Si ibu cantik-cantik ternyata setan. Ya, karena ternyata jin Umu Sibian selama ini telah bersemayam di dalam tubuh Buningsih. Dan ternyata Karta pun selama ini telah mencurigai guru baru tersebut. Tapi ketika Ayu mendekatkan jimat pemberian Karta pada Buningsih, jimat itu sudah tidak mempan. Sekarang ia sudah jauh lebih kuat karena telah mendapatkan jiwa anak-anak yang berkeluyuran di waktu maghrib. Pak Lemo cerita apa tentang ibu? Nanti kamu akan dapat gilirannya, yuk. Sama seperti teman-temanmu yang lain. Mati. Luwe. Bete. Ganggu. Kowe. Saat waktu akan menjelang maghrib, Ayu mendatangi Karta yang dikurung di gudang dan mengatakan kalau Adi sebenarnya dalam bahaya. Dan tak lama kemudian, setiap terdengar kumandang azan maghrib, Karta berteriak seperti orang ketakutan. Ya, karena ia teringat kejadian buruk 30 tahun yang lalu. Dan Ayu pun terus berusaha menenangkan pamannya itu untuk melawan rasa takutnya. Pale harus lawan. Musuh Pale bukan azan maghrib, Pale. Singkat cerita, Ayu dan Karta berhasil kabur dari gudang itu. Ayu menuju rumah Adi dan memberitahukan bahwa Adi dalam bahaya dan alangkah terkejutnya ayah Adi karena Adi sudah menghilang dari kamarnya. Nah, sedangkan Karta entah bagaimana caranya tiba-tiba saja bisa masuk ke dalam rumah Buningsih yang dimana di sana ada sosok jin Umu Sibian. Di sini kembali terungkap bahwa sesungguhnya Buningsih itu adalah Wati yang telah bersekutu dengan setan. Namun sayang, Karta terjungkal saat akan melawan setan tersebut. Siapa? Bocah nakal. Lu ojo ganggu. Lalu Karta pun teringat sarang setan itu yang berada di dalam hutan dan harus dimusnahkan dengan harapan agar semua teror ini berhenti. Nah, sedangkan di tempat lain, Ayu menemukan Adi yang sedang berada di sungai dan dia akan menggapai tangan si setan. Sementara itu Karta yang berusaha memusnahkan sarang si jin ternyata tidak semudah yang dia kira. Ia kerap diganggu ketika akan membakar tempat tersebut. Karta, kamu nggak mau main sama aku lagi, Po? Alhamdulillahnya, Karta pun berhasil membakar tempat itu dan langsung mengumandangkan suara azan. Dan sosok setan yang akan menggapai Adi pun seketika pergi. Dan Adi yang kesurupan akhirnya jatuh pingsan. Aku njaluk ngapura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu film ini tamat dengan cara yang cukup membagongkan. Karena ternyata si Jurik masih ada saat ada seorang anak yang masih keluyuran di waktu maghrib tiba. Dan film pun tamat.
Nah, bagaimana menurut kalian tentang film Di Waktu Maghrib ini? Ambil hikmahnya, buang buruknya. Jadi ingat, bila sudah waktu maghrib tiba, lebih baik kita ke masjid, bukan main atau keluyuran nggak jelas. Film yang tayang di Prime Video ini mendapatkan rating 6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.